Qian. Apa yang kau lakukan? Nah, lihat dia, membuat keributan seperti ini. Dia bahkan belum menikah masuk, dan dia berbicara kepadaku dengan suara keras. Jika kamu tidak ada nanti, dia mungkin akan memukulku sampai mati. Qian, minta maaflah pada ibuku. Maka kita bisa lupakan masalah ini. Cara ibu ini bertingkat. Dia memang jago bikin masalah. Dia pasti sengaja melakukannya. Sepertinya, Lin Qian memasuki keluarga Chen. Hanyalah pekerja untuk melahirkan anak laki-laki. Chen Suhuan, aku tahu ibumu susah membesarkanmu sendiri. Tapi lihat, apakah dia terlihat seperti seorang ibu seharusnya? Seseorang yang tidak tahu, akan mengira kau menikahinya. Kau diam. Lin Qian. Bagaimana kau berani bicara soal ibuku begitu? Minta maaf padanya. Chen Suhuan, aku tunanganmu. Nah, wanita seperti ini perlu dipukul. Kamu biasanya terlalu memanjakannya. Lihatlah ekspresinya. Dia masih menantang. Minta maaf. Lin Xin, jika kamu berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, masalah ini akan selesai. Aku akan dengan murah hati memaafkanmu. Bagaimana jika aku tidak mau? Jika kau tidak meminta maaf, maka hari ini pernikahan ini. Lalu apa? Kita tidak akan menikah, benar? Benar. Kau ingin aku meminta maaf padamu? Orang-orang menjijikan. Tidak mungkin, mengenai pernikahan ini. Nikahi siapapun yang kau mau. Nikahi siapapun. Aku tidak akan menikah. Hentikan dia. Lin Qian. Kau pikir kau bisa membatalkannya begitu saja? Aku memberikan keluarga Linmu mahar 50 juta. Kau mau pergi? Itu tidak akan semudah itu. Itu hanya karena putraku menyukaimu. Untuk orang sepertimu, menurutku 50.000 itu terlalu banyak. Dan kau berani bersikap kurang ajar padaku. Nah, pukul dia. Wanita ini tidak akan patuh kecuali dipukul. Lin Qian, ada begitu banyak orang di sini hari ini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak investasi, 50 juta milik keluarga Linmu. Kau tak akan dapat uang sepeser pun darinya. Chen Suhuan, ini adalah wajah aslimu. Kau gadis yang ditinggal keluargamu. Bukankah kamu hanya mengincar uang putraku? Wanita sepertimu yang menjual diri demi uang. Putraku bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau. Pilih saja siapapun. Mereka buka kaki dan melahirkan putraku. Merasa sangat nyaman. Aku memberimu kesempatan ini. Tak apa kalau kau tak tahu berterima kasih. Tapi kamu berani membuat ulah di sini. Bukankah ini hanya akting? Menginginkan lebih banyak keuntungan. Aku tidak peduli dengan uangmu yang busuk itu. Tidak tahu berterima kasih. Aku satu-satunya yang mengasihanimu. Selain aku, menurutmu siapa lagi yang mau denganmu? Kamu hanya bicara besar. Nanti, bukankah kamu masih akan merangkak kembali ke putraku? Memohon untuk kembali bersama. Lin Xin, kalau bertingkah seperti pelacur jangan bicara kehormatan. Aku Lin Qian, bukanlah orang yang menghargai uang. Bahkan jika aku menemukan pelayan di sini, aku tetap tidak akan menikahimu. Tuan, aku tidak butuh mahar. Tidak ada rumah, tidak ada mobil. Apakah kau bersedia menikahiku? Menikahlah denganku. Apa kau yakin? Menantu perempuan baru. Dia lebih memilih pelayan daripada memasuki pintu keluarga Chen mereka. Ini benar-benar menarik. Keluarga Chen benar-benar kehilangan muka. Jalan kecil, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Chen kami juga kaya dan terhormat. Kamu memilih seorang pelayan. Kau mau buat kerabat menertawakan keluarga kami. Seseorang dengan status rendah itu. Kamu berani menggunakannya untuk mempermalukan kami. Benar, Lin Qian. Berhenti main-main. Cepat dan kemari. Tuan, apakah kau bersedia menikahiku? Bagaimanapun mengenai kakek, aku juga butuh seseorang untuk menenangkannya. Pernikahan kontrak dengannya juga tidak buruk. Baiklah, ya saya bersedia. Kau pelayan pembawa piring yang bau. Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Chen kami. Tepat sekali. Seseorang yang gaji bulanannya hanya 2.500. Bisakah dia memberimu kehidupan yang kamu inginkan? Cepat kembali ke sini. Chen Suhuan, kau dan ibumu itu, hiduplah dengan baik bersama. Berhenti. Nah, ada apa? Ingat, ini aku Lin Qian. Aku tidak akan menikah. Lin Qian. Tunggu saja. Kantor pendaftaran pernikahan Biro Urusan Sipil Haicheng. Aku tidak menyangka. Aku akan menikah secepat ini. Ini. Tuan Gu, jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Meskipun pernikahan kita adalah sebuah kecelakaan, karena kita sudah menikah, harap hidup baik bersama sekarang. Tentu saja. Kartu ini berisi. Aku sudah bilang, aku tidak mau uangmu. 100 yuan ini akan menjadi uang saku harianmu. Pergi beli makanan enak untuk dirimu sendiri. 100. Aku tahu, gajimu hanya 2.500. Hari ini juga hari daftar nikah kita. Ambil uangnya dan pergi beli sesuatu untuk dimakan. Kau tidak perlu menyimpannya. Aku akan menggantinya. Gajiku lebih dari sekadar 2.500. 100 ini, ambil saja untuk saat ini. Kau tidak peduli seberapa besar bonusnya. Seberapa banyak lagi itu. Ambil saja. Lin Qian, dari mana saja kamu? Kembali ke sini sekarang juga. Maaf Tuan Gu, aku tidak akan mengganggumu lagi.
Kau harus segera kembali dan mencuci piring. Kita akan tetap berhubungan lewat telepon kalau begitu. Aku. The film was translated and Pakaian. narrated Aku by benar-benar M. tidak Media. menyangka akan ada wanita yang tidak materialistis seperti itu. Maksudmu, siapa? Mulai sekarang, grup Gu punya istri seorang ketua. Istri ketua? Tidak. Ketua Gul, apakah Anda? Tunggu. Tuan Gu, aku lupa meminta informasi kontakmu. Tolong ketikkan nomor teleponmu. Tuan Gu ini. Anda istri ketua. Istri sopir ketua. Kian, sebenarnya aku punya pekerjaan lain. Aku bekerja sebagai sopir di perusahaan ini. Ini asisten ketua kami. Dia adalah bosku. Seorang sopir. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Siapa yang kau coba bodohi? Mungkinkah kebenarannya terbongkar begitu cepat? Ketua itu sangat menganggur. Sampai sopirnya punya waktu untuk keluar. Dan bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Menjadi sopir panggilan. Apa salahnya? Bukannya aku meremehkanmu. Tepat sekali. Tepat sekali. Aku tidak menyangka. Tuan gue cukup ambisius. Bekerja 2 pekerjaan sekaligus. Itu pasti sulit. Tidak sulit sama sekali, tidak sulit. Harus mencari uang untuk menafkahi keluarga. Masa depan yang menjanjikan. Aku sudah menyimpan nomor teleponmu. Aku akan pergi sekarang. Oke. Seragam yang bagus. Itu sangat cocok untukmu. Istri ketua. Sebenarnya tidak tahu identitas ketua Gul. Jika kau berada di zaman kuno, kau tidak akan bertahan 3 episode. Kenapa? Jangan tanya yang tak seharusnya. Bawahan Anda mengakui kesalahan saya. Mohon hukum saya, tuanku. Cepat pergi. Ya. Ayo pergi. Dasar anak durhaka. Kau masih tahu jalan pulang. Lim Gu Qian ayah Lim Qian Qian. Segera pergi minta maaf pada Tuan Chen. Minta maaf. Kau tahu apa yang terjadi di pernikahan hari ini? Dia dan ibunya. Dasar kau. Tuan Chen memberi keluarga kita mahar sebesar 50 juta. Ini anak yang kau besarkan. Lin Qing Xin. Sang Gui Fang ibu tiri Lim Qian Qian. Kamu benar-benar terlalu tidak tahu diri. Betapa kayanya Tuan Chan. Jika kamu menikahi Tuan Chan, kamu tidak akan pernah khawatir soal makanan atau minuman. Mengenai hal-hal lainnya, tahan saja. Lihat bagaimana kamu membuat ayahmu marah. Kondisi jantungnya kambuh. Cepat akui kesalahanmu pada ayahmu. Kau diam. Ini urusan keluargaku. Kau seorang simpanan. Hak apa yang kau miliki? Bai Han Mei, inikah putri baik yang kamu besarkan? Chien Xin, sebagai seorang junior, Bayan Mei ibu kandung Lim Qian Qian. kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu. Cepat pergi dan minta maaf ke Tuan Chan. Aku yakin dia berjiwa besar dan akan memaafkanmu. Ibu, aku adalah putri kandungmu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Apa buruknya menikahi Tuan Chan? Kekayaan dan kehormatan tak terbatas. Ketika saatnya tiba rumah untuk pernikahan adikmu, mobilnya, maharnya, bukankah semua itu akan terjamin? Lim Yaosu tuan muda keluarga Lim. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan adik laki-lakumu. Kau benar-benar membuatku jijik. Tunggu. Lin Qian Qian. Semua yang kau pakai dan gunakan. Barang mana yang tidak dibayar oleh keluarga Lin? Kau mau pergi? Baiklah. Barang-barang ini, bukankah seharusnya ditinggalkan? Lin Qian Qian, bukankah kau sangat menjunjung integritas? Lepaskan. Jika kau punya nyali, jangan gunakan uang keluarga Lin kami. Kau benar-benar munafik. Kenapa kau berakting? Ketika perusahaan mengalami masalah, kapan aku tidak pergi bersosialisasi untuk urusan bisnis? Berapa banyak kekacauan yang aku bereskan untukmu? Lin Yaosu, apa kau benar-benar berpikir kehidupan yang baik ini didapatkan olehmu dengan bermain game? Pakaian ini, masih yang ini, itu tahun lalu. Dibelikan untukku saat ulang tahunku. Baiklah, mengembalikannya padamu. Chien Xin, kalungmu, ayahmu juga membelikannya untukmu kan? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kamu hanya perlu mengalah sedikit. Lepaskan. Kenapa tidak lepaskan sekarang? Mengembalikannya kepada kalian semua. Jika aku ingat dengan benar, barang ini padamu, jaket itu, kemeja, celana, dan sepatu. Aku memberikan semuanya padamu bukan? Bukankah seharusnya itu juga dikembalikan kepadaku? Lin Qian Qian, ada apa denganmu? Sebagai kakak habiskan sedikit uang, adik laki-lakumu. Selain itu, menyimpan uang pada wanita sepertimu. Apa gunanya itu? Di keluarga Lin kami, kau hanyalah pelayan utama yang melayaniku. Sepatuku kotor, lap sampai bersih untukku. Berlutut, Yaosu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka saat jatuh kan? kau. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu hanya melihat kakakmu saja? Chien Xin, jika kamu masih peduli padaku ibumu, cepat minta maaf pada Tuan Chan. Aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Jika keluarga Chan tahu,
Kita akan berada dalam masalah besar. Kalau begitu pergilah bermalam dengan Tuan Chan. Buat dia senang. Adikmu benar-benar membutuhkan uang untuk pernikahannya. Hanya demi adikmu, lakukan pengorbanan kecil itu. Aku adalah seseorang. Aku bukan alat untuk kamu perdagangkan. Chien Xin, bahkan jika ibumu memohon padamu, pergilah dan minta maaf pada Tuan Chan. Bajingan, lihat ibumu berlutut padamu. Tidakkah kamu tahu? Ibumu menderita kanker. Jangan katakan itu. Chien Xin, ibu menderita kanker. Hanya tersisa 1 bulan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Cepat minta maaf pada Tuan Chan. Tidak tenang bahkan mati. Aku akan pergi. Bu, apakah ibu benar-benar menderita kanker? Aku berbohong padanya. Kalau tidak bagaimana mungkin gadis sialan itu mau pergi dan minta maaf. Kau membuatku takut setengah mati. Tuan Chan, Chien pergi minta maaf. Asal ampuni keluarga Lin kami. Bisa lakukan apapun padanya. Kakak, kamu masih yang paling kejam. Minum. Minum. Habiskan semuanya. Sosok yang begitu familiar. Zhu Jingjing, kenapa kamu ada di sini? Kalian, aku bertanya-tanya siapa itu? Ternyata itu teman lamaku. Kapan kalian berdua bersama? Kami sudah bersama selama ini. Aku sudah bersama Tuan Chan selama 3 tahun. Dia awalnya akan putus denganku. Siapa sangka? Su Jingjing, manajer Departemen Desain Prop 2. Kau akan begitu tidak tahu diri, sampai berani membuat keributan di pernikahan. Chen Suhuan, beraninya The kamu film was menipuku. translated Jingjing, and aku ada urusan narrated nanti. by M. Kamu pulang Video. duluan. Aku akan mencarimu nanti. Kalau begitu aku akan menunggumu. Bukankah kamu datang untuk meminta maaf? Kalau begitu kamu harus menunjukkan ketulusan, bukan? Minum semua anggur ini, dan aku akan mengampuni keluarga Lin. Nona cantik, minumlah. Menarik. Kakak Chen tahu tangani masalah. Kurasa Lin kian-kian ini. Masuk berdiri keluar merangkak. Aku akan minum semua anggur ini. Biarkan saja keluarga Lin pergi. Benar, ingin selamatkan keluarga Lin, maka minum semua alkohol ini. Baiklah. Aku akan meminumnya. Bagus. Kau benar-benar kuat minum. Ayo teruskan. Menarik. Minumlah. Minum. Halo. Apakah ini alkohol di kamar 138? Ya, Alkohol ini, mereka gunakan untuk jebakku. Bisakah kamu membantuku? Ganti semua alkohol ini dengan air. Ini? 2.000 yuan. Baiklah. bagus. Chen Suhuan, aku juga sudah selesai meminum alkoholnya. Kamu harus menepati janjimu. Biarkan keluarga Lin pergi. Tunggu sebentar. Bahkan tidak ada busel saat meminum ini. Bahkan tidak ada rasa alkohol. Kau benar-benar menipuku. Karena kamu sudah ada di sini. Jangan salahkan aku. Kamu berpura-pura suci di depanku, dan bahkan memutuskan pertunangan kita. Setelah aku puas bersenang-senang, aku pasti akan melepaskanmu. Tuan Chen perkasa. Ketua gue. Mengenai kerjasama ini dengan Anda, mohon berikan dukungan baik Anda. Bekerja sama dengan kami memiliki prasyarat. Kami juga perlu cek kualitas produkmu. Ketua gue. Kualitas produk kami. Anda benar-benar bisa tenang. Ayo, saya akan minum ini dulu sebagai tanda hormat. Gu Yanshou, selamatkan aku di kamar 138 di Century. Berteriaklah, kakak aku akan merekam video untukmu. Untuk merekamnya, Tuan Chen, gadis ini cukup menarik. Setelah kau selesai bermain dengannya, biarkan aku mendapat giliran. Benar Tuan Chen, biarkan saudaramu mendapat giliran juga. Jangan terburu-buru. Setelah aku selesai bermain, dia akan jadi milikmu. Keluarga Lin bilang, mainkan dia sesukamu. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ibumu sendiri yang mengatakannya, bahwa aku bisa mempermainkanmu sesukaku.
Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Kembali. Kau jalang bau. Kau berani lari. Lepaskan dia. Kian. Apa kau baik-baik saja? Kian. Sialan. Beraninya kau memukulku. Habisi dia untukku. Bunuh dia. Apa yang terjadi? Ada apa di sini? Ayah. Kenapa ayah ada di sini? Orang itu benar-benar berani memukulku. Cepat bantu aku lumpuhkan dia, kau. Ayah, pukul dia. Kenapa kamu memukulku? Aku memang memukulmu. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah ketua grup Ghoul. Chen Lihai. Ketua Ghoul. Batalkan proyek itu segera. Ketua Ghoul. The film was translated and Kau narrated bajingan by kau. M Media. Kau. Minggir. Ketua Ghoul. Ketua Ghoul mohon berhati-hati. Dasar tidak berguna. Kau telah membuatku mendapat masalah besar. Awalnya aku pikir dia anak mami. Tapi ternyata dia selingkuh dariku. Dia bajingan. Ibuku bahkan memaksaku menemuinya. Mereka sama sekali tidak menyukaiku. Berhenti menangis, Oki. Tuan Gu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kembalilah. Aku ingin sendirian sebentar. Di mana alkoholku? Alkoholku. Kembalikan alkoholku. Berikan padaku. Tidakkah kau ingin melihat dirimu sendiri sekarang? Kau terlihat seperti anak kucing kecil. Tuan Gu, apakah kamu juga menganggapku jelek? Apakah kamu juga membenciku? Bau alkoholnya cukup kuat. Menyebalkan. Sudah kuduga kamu membenciku. Lin Kian, kau sudah menjadi istriku. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Lin Kian. Lin Kian, dasar anak durhaka. Sayapmu sudah keras ya. Aku menyuruhmu pergi menemani Tuan Chen. Apa yang malah kau lakukan? Karena kau begitu mampu. Kalau begitu jangan pulang. Kartu-kartumu. Sudah kuhentikan semua juga. Lin Kian, kenapa kau melamun? Sudah larut. Sudah waktunya untuk kembali. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Ini The sudah film sangat was larut. translated and Sudah waktunya narrated pulang by dan M tidur. Media. Ayo. Tuan Gu, selamat malam. Hai kakak. Apa kau hanya akan tidur di sini? Volume ponsel tadi sangat keras. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Mereka memblokir kartu-kartuku. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya tempat tujuan. Tentu saja, kamu juga bisa menampungku. Aku tidak keberatan tinggal di tempatmu. Kamu sudah menyelamatkanku sekali. Antar Buddha sampai ke barat. Tampunlah. Istrimu yang tunawisma. Ini sudah sangat larut. Aku seorang gadis tidur di sini. Kamu pasti tidak tegakan. Aku akan tega. Dia ternyata tidak mengikuti. Nak, mengapa kamu tidur di sini?
Nenek, biarku beritahu. Aku merusak pakaian suamiku saat mencucinya. Akibatnya dia mengusirku dari rumah. Dia bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mengizinkanku pulang. Apa ini terjadi? Kalau begitu aku harus merekam video dan mempostingnya di Moments. Nenek, biarku beritahu sesuatu. Dia menyuruhku memasak 108 hidangan sehari dan tidak ada satupun yang boleh diulang. Ada orang seperti itu. Ya, Nak, dengarkan aku. Ceraikan dia. Cucu laki-lakiku. Berusia 21 tahun ini, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Nenek, kami hanya bercanda. Kami berdua adalah suami istri. Benarkah? Sungguh-sungguh, Kalau begitu baguslah. Anda terlihat cukup tampan. Anda seharusnya tidak berbohong. Nah, ketika suami istri bertengkar, mereka bertengkar di kepala ranjang damai di kaki ranjang. Cepatlah dan kembali bersamanya. sampai jumpa. Hati-hati. rumahmu cukup nyaman. The film was translated and narrated by Kamar M tidur. Media. Kamar mandi. Dapur. Kamar tidur. Bukankah ini satu kamar tidur satu ruang tamu? Kenapa ini? Ruang pelengkap. Aku sudah memberitahumu. Kau minum terlalu banyak. Cepat istirahat, oke? Tuan Gu. Haus. Apakah kamu punya air di tempatmu? Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu. Bukankah ini air? Sudah kedaluarsa. Tuan Gu, apakah kamu mungkin tidak terlalu akrab dengan rumahmu sendiri? Ini. Asisten Su. Kau benar-benar mampu. Kamu pria dewasa. Kenapa semuanya dicat umum? Nyaman. Rumah yang itu. Kita. Ada apa? Aku di sini. Kau tidur di sini. Aku akan tidur di sofa. Selamat malam. Apakah hanya aku saja? Ada apa, mesum kecil? Aku bukan orang yang dangkal. Selamat malam. Lin Guoqiang, kamu benar-benar kejam. Memblokir kartu begitu saja. Baiklah, aku Lin Qian, tidak butuh belas kasihanmu. Sumber Daya Manusia Departemen Desain Grup Gu. Selamat Nona Lin Qian atas diterimanya Anda. Itu bagus. Aku dipekerjakan oleh grup Gu. Lin Qian. Apa kau bilang? Grup Gu. Benar. Itu adalah perusahaan yang kuimpikan. Grup Gu ini mengumpulkan para desainer top dunia. Kebetulan sekali. Sungguh kebetulan. Tidak ada apa-apa. Selamat. Ya. Bisakah kamu meminjamiku 100 yuan? Aku akan mengembalikannya saat aku gajian bulan depan. 100 yuan ini. Itu tunjangan hidup yang kau beri padaku waktu itu. Aku akan kembalikan saat gajian. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Terima kasih. Ketua gue. Kopi Anda. The film was Mengenai Nyonya Muda, translated tak and perlu ungkap narrated identitasnya by M sekarang. Media. Biarkan dia bekerja sebagai orang biasa. Ayo pergi. Baiklah. Ini adalah Rolls Royce. Meski kau jual, aku takkan cukup bayar kerugiannya. Lupakan saja. Aku tanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Ketua. Nyonya Muda yang memukulnya. Aku tahu. Cepat pergi. Ini, aku minta maaf. Aku hanya Tidak perlu ganti rugi. Cepat pergi. Cepat-cepat. Kau tak perlu bayar, boleh pergi.
Mengapa mereka menghindariku? Halo, aku di sini untuk mulai bekerja. Itu kamu? Kapan kalian berdua bersama? Kami selalu bersama. Aku sudah bersama Tuan Chan selama 3 tahun. Dia awalnya akan putus denganku. Tapi siapa tahu, kau begitu tidak tahu diri. Berani membuat keributan di pernikahan. Jadi itu kau, Lin Qing Xin. Kau mungkin tidak tahu. Milikmu, ulang tahun pernikahan. Dan ulang tahunmu, Tuan Chan menghabiskan semuanya bersamaku. Dia bilang, hanya melihat wajahmu saja membuatnya merasa kesal. Kau menjijikkan baginya. Nona Su, jika kamu suka mengumpulkan sampah, itu adalah kebebasanmu. Hari ini aku di sini untuk mulai bekerja. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan gosipmu. Baiklah. Jadi ini draft desainmu. Sampah macam apa ini? Kau, keluar. Aku menerima tawaran dari grup Gu. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Hanya karena aku adalah atasan langsungmu. Jika aku ingin kau keluar, kau harus keluar. Benar. Jika aku harus bilang, jika kau benar-benar ingin tinggal kau bisa, aku akan memberimu kesempatan. Sedangkan untukmu, pertama pergilah ke departemen kebersihan. Bersihkan toilet selama sebulan dulu. Bagaimanapun juga, draft desainmu tidak bisa lolos tinjauanku. Jika aku mempekerjakanmu, akan sulit meyakinkan orang lain. Benar, lanjutkan. Aku menolak percaya. Ini masih tidak akan mengusirmu. Sekarang aku tinggal gratis di tempat Gu Yanshou, dan aku bahkan meminjam uang darinya. Dia bekerja keras sebagai sopir yang ditunjuk. Aku tidak bisa lagi menjadi beban baginya. Bukankah itu hanya membersihkan? Profesi tidak dibagi menjadi mulia dan rendah. Aku akan melakukannya. Gu Yanshou. Hari pertama bekerja. Bagaimana rasanya? Ini cukup bagus. Di sini, suasananya sangat menyenangkan. Lin Qing Xin, kamu bermalas-malasan lagi. Sudah beres sapu lantainya. Pemimpin tim Wang, jika aku ingat dengan benar, saat ini adalah waktu istirahat. Kamu hanyalah seorang petugas kebersihan kotor, dan kamu bicara soal waktu istirahat. Kau pantas. Bersihkan itu untukku. Aku menyuruhmu mengambilnya sendiri. Bukankah cuma membungkuk ambil sampah? Baiklah, aku Lin Qian, bisa tahan hinaan dan bangkit lagi. Aku bicara tentang kamu Lin Qian. Jika aku menyuruhmu berlutut, kamu berlutut. Kalau tidak, tirukan gonggongan anjing agar aku dengar. Ayo, gonggong sekali, gonggong sekali. Jika kamu membuatku senang, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Lin Qing Xin, kamu mencari nafkah di bawahku. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu lakukan. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung manajer Tu Qingjing. Aku tidak berdebat denganmu, tapi kau minta lebihkan. Mencari nafkah di bawahmu. Semua orang di sini hanya bekerja. Siapa yang lebih unggul dari siapa? Aku hanya. Jika mulutmu begitu kotor, maka jangan keluar ke sini untuk membuat orang jijik. Apa yang kau lakukan? Manajer Tu, dia sudah benar-benar gila. Baru saja dia menyumpal mulutku dengan kertas. Dan dia bahkan mencoba memukulku. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Lin Qing Xin, Gu Corporation bukanlah tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Bagaimanapun juga ketua tim Wang adalah atasan langsungmu. Beraninya kau memukulnya. Minta maaf. Sekarang sudah waktunya makan siang. Aku perlu istirahat. Karena kalian semua ingin membuat pertunjukan seperti itu. Tempat ini, aku serahkan padamu. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku tidak menyuruhmu pergi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Zhu Jingjing, ini adalah grup Gu. Tak takut ketua Gu tahu soal dirimu. Menggertak karyawan. Sejauh yang aku tahu, ketua Gu paling membenci hal semacam ini. Kau pikir, seseorang serendah dirimu seorang petugas kebersihan bisa bertemu ketua Gu? Seret dia ke kolam untukku. Biarkan dia mencuci wajahnya. Wajah 80 derajat. Mari kita lihat siapa yang bisa kau goda dengan wajah itu. Tahan dia sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Nona Lin berasal dari Gu. Tak perlu ungkap identitasnya sekarang. Biarkan dia bekerja sebagai orang biasa. Itu kamu? Dia adalah karyawan grup Gu.
Apakah begini caramu memperlakukan rekan kerja baru? Asisten Chu. Mengapa Anda di sini? Mengapa asisten Chu ada di sini? Dia tidak mungkin melihat semuanya kan? Dia tidak akan memberitahu ketua kan? The film was Chien translated Sien, kau and bilang kau lelah. narrated by M. Istirahat Media. saja di meja kerjamu. Apa yang kau lakukan, cuci muka dekat kolam? Dan membasahi rambutmu? Jika kau ingin kembali ke departemen desain, maka jangan bicara omong kosong. Ya, aku bisa bersaksi, manajer Chu hanya menyuruhnya istirahat. Tapi dia terlalu rajin. Dia tidak mau setuju apapun yang terjadi. Nona Lin, apakah benar begitu? Ini Chanel terbaruku. Lin Qing Xian Kau. Manajer Zhu, aku sangat menyesal. Aku tidak sengaja melakukannya. Kamu tidak marah kan? Tentu saja aku tidak marah. Aku tahu kau tidak sengaja, Xian. Nona Lin, apa sebenarnya yang terjadi barusan? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya padaku. Jika kau ingin kembali ke departemen desain, maka jangan bicara omong kosong. Aku hanya mengantuk. Aku mencuci mukaku. Tidak terjadi apa-apa. Aku pergi dulu. Asisten Chu. Anda melihat semuanya. Itu adalah Lin Qian sendiri. Itu bukan urusan kami. Manajer Zhu, aku memperingatkanmu. Nona Lin bukan orang yang bisa kau sakiti. Aku menyarankanmu untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Apa hubungan antara asisten Chu dan Lin Qian? Mungkinkah dia tidur dengan asisten Chu? Kamu kembali. Siapa? The film was translated and narrated by M. Media. Mengapa kamu kembali? Matikan pemanas. Bagaimana kamu bisa lupa mematikan kompor, kucing kecil yang ceroboh? Bagaimana kalau aku saja yang memasak? Kamu bekerja sepanjang hari. Kamu pasti sangat lelah. Lagi pula aku tinggal di sini secara gratis. Makanan ini. Aku yang sudah seharusnya memasaknya. Pergi saja keluar dan tunggu. Kamu yakin? Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Makanannya sudah siap. Cepat dan makanlah. Apa ini? Ini kentang. Belum pernah makan sebelumnya. Apakah ini bisa dimakan? Meskipun tidak terlihat terlalu menggugah selera. Rasanya mungkin baik-baik saja. Kamu coba saja. Aku mohon padamu. Aku bekerja keras untuk membuat ini. Kamu bahkan tidak mau menggigit sedikit pun. Apa kamu akan mengecewakanku? Makan. Bagaimana? Enak. Sudah kubilang, aku punya bakat memasakkan. Enak. Kalau begitu makanlah sedikit lagi. Ini. Lin Qian. Ada yang ganggu kamu di kerja hari ini? Ya. Jangan khawatir. Siapa yang mungkin bisa menggertakku? Aku Lin Qian tidak akan dimanfaatkan. Kamu tidak perlu khawatir tanpa alasan. Suatu hari, aku akan membuktikan kemampuanku sendiri. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku akan ambilkan nasi untukmu. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi pada tanganmu? Bukan apa-apa. Aku hanya terbakar sedikit. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh?
Ini akan segera sembuh. Apakah sakit? Cedera kecil ini bukan apa-apa. Aku tidak selemah itu. Apapun yang menyangkut dirimu bukanlah masalah kecil. Aku akan memasak di rumah mulai sekarang. Lihat baik-baik. Dia benar-benar tampan. Baiklah. Kalau begitu mulai sekarang, jika kamu ingin makan masakanku, katakan saja padaku. Kian, kita sudah menikah. Rumahku adalah rumahmu. Tinggallah di sini dengan bebas. Jangan merasa terbebani. Oke. The film was Ketua gue, translated orang yang and bertanggung jawab narrated atas by proyek M. jembatan Media. lintas laut, Andre, akan datang ke perusahaan besar untuk membahas kerjasama. Apakah kamu mau pergi dan melihatnya? Oke, aku akan pergi sendiri besok. Gawat, aku akan terlambat. Halo ketua gue. Permisi. Tolong minggir. Maaf, aku tidak sengaja. Sosok ini. Mengapa begitu akrab? Gawat, aku akan terlambat. Asisten Su. Kumpulkan rapat semua pemegang saham. Ya. Apakah kamu berbicara bahasa Prancis? Dan kamu? Apakah kamu berbicara bahasa Prancis? Siapa yang akan bicara denganku soal ini? Di mana penerjemahnya? Aku akan segera menyelesaikan ini. Halo. Carikan aku penerjemah bahasa Prancis segera. Sekarang juga. Apel, setengah jam terlalu lama. Bisakah kita melakukannya sekarang? Hei, Kau tadi bilang penerjemah Prancis. Aku bisa. Itu kamu? kamu berbicara bahasa Prancis. Kamu orangnya, ayo pergi. Kian, mengapa dia ada di sini? Dia mungkin belum melihatku. Kenapa ketua Gu ini? Terlihat sangat akrab. Dia terlihat seperti Tuan Gu. Tidak. Dia seharusnya masih kerja jadi sopir pengganti. Nona Lin, ini adalah investor kita. Tuan Andre, kau bisa langsung bicara dengannya pakai Prancis. Dia hanya seorang petugas kebersihan yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara bahasa Prancis? Asisten Su, aku pikir kamu sudah gila karena putus asa. Kamu mencari siapa saja. Apakah kamu tidak takut dia akan mengotori lantai kita? Aku sudah tahu. Saat dia masuk, ada bau tertentu. Meskipun dia seorang petugas kebersihan, dia bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi semua orang yang duduk di sini hanya tahu cara melontarkan komentar sarkastik. Apakah kamu berbicara bahasa Prancis? Aku bisa. Bahasa Prancis. Aku ingin lihat dia mempermalukan diri. Lihatlah penampilannya. Dia pasti tak bisa bicara sepatah pun. Halo Tuan Andre. Saya Lin Kian. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Aku pasti salah dengarkan. Bahasa Prancis barusan. Apakah benar diucapkan olehnya? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Tetapi semua orang di sini lebih buruk dari petugas kebersihan. Rapat ditunda. Aku tidak pernah menyangka dia akan membantuku sebesar ini. Silakan datang konfirmasi kontrak dengan ketua gue. Ketua Gu, Tuan Andre. Perlu mengonfirmasi kontrak denganmu. Tidak apa-apa. Ketua Gu ini, aku benar-benar merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa aku melihatmu dan merasa kamu terlihat akrab? Pikirkan cara. Cepat keluarkan dia dari sini dulu. Orang yang kutabrak pagi ini. Nona Lin, kamu telah sangat membantu perusahaan. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin hadiah apapun. Aku ingin kembali ke departemen desain. The film was Itu sudah diatur. translated Kamu and bisa melapor ke narrated by departemen M. desain Media. sekarang. Terima kasih.
Kamu membuatku takut setengah mati. Tunggu sebentar. Dia jelas pergi ke departemen desain. Mengapa dia berakhir di departemen kebersihan? Selidiki masalah ini secara menyeluruh untukku. Ya, Bukankah kita sepakat bahwa aku yang akan memasak? Berikan ke sini. Tuan Gu, kamu kembali. Mengapa kamu melamun? Aku melihat ketua kita hari ini. Aku merasa kamu dan dia terlihat sedikit mirip. Tapi, kamu lebih tampan darinya. Jangan khawatir, aku tidak akan melihatnya 2 kali. Mengerti kucing kecil. Kamu pergi duduk di sana sebentar. Aku akan memasak. Lanjutkan. Satu sendok kecap, 1 sendok cuka, 1 sendok gula. Tuan Gu, kau benar-benar tak butuh bantuanku. Tidak perlu. Aku adalah Dewa Koki. Pergi istirahat. Cepatlah. Pergi bungkus beberapa hidangan untukku. Mengapa kamu begitu lambat? bukankah ada kemacetan di jalan? Ketua, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang, kamu sedang belajar memasak. Tertawa lagi, dan aku akan memotong semua gajimu. Apa yang kamu lakukan? Asisten Zu. Kenapa kamu di sini? Mengapa aku datang? Ketua, kenapa tidak berhenti menyembunyikannya saja? Dia adalah sepupuku. Dia hanya lewat, dan bersikeras datang untuk melihat-lihat. Kamu, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Terakhir kali kamu bilang, dia adalah bosmu. Tentang masalah ini, karena aku kerja sebagai sopir pengganti, aku takut dibilang pakai koneksi. Benarkan sepupu? Ya benar. Sepupu. Kakak ipar, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali. Kalau begitu masuklah dan duduk. Tuan Gu, bukankah kamu baru saja bilang, kamu sudah selesai memasak hidangannya? Biarkan, sepupumu, juga mencicipi keahlian memasakmu. Aku tidak melihat apa-apa. Dewa. Masak. Kakak ipar, aku baru beli beberapa makanan sepulang kerja. Aku akan menyiapkannya untukmu. Bukankah ini makanan dari Hotel Yongchang? Setiap hidangan berharga beberapa ratus yuan. Sepupumu sekaya itu. Apakah gaji asisten ketua setinggi itu? Dia kenal seseorang di staf dapur. Benar. Ya, Karena semua hidangan sudah disajikan, kamu bisa kembali sekarang. Tuan Gu, sepupumu datang jauh-jauh. Kamu setidaknya harus membiarkannya makan beberapa suap. baiklah kalau begitu. Cepat makan. 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 Ada urusan di rumah. Aku akan kembali dulu. Sampai jumpa. Mari kita mulai makan. The film was translated Dewa masak. and narrated by Apakah M ini enak? Media. Oh tidak, aku akan terlambat.
terburu-buru. Tuan Gu, aku akan terlambat. Aku akan berhenti bicara denganmu sekarang. Bahkan jika kamu cemas, kamu harus menjaga penampilan yang baik. Kamu juga. Ingatlah untuk sedikit mengerucutkan bibirmu. Yanjo, aku kembali. King nona muda tertua dari keluarga Ye. Apakah kamu juga akan pergi? Yanjo, grupku saat ini sedang dalam krisis. Berpisah lebih baik untuk kita berdua. Mari kita sudahi saja. Nona muda, kita mau kemana sekarang? Grup Gu. Sudah waktunya untuk datang ke perusahaan dan melihat-lihat, untuk melihat bagaimana suasananya. Masalah kedatangan saya ke perusahaan. Jangan beritahu Yansu, oke? Baiklah tuan besar gue. Dasar orang tua, apa kamu tidak punya mata? Kau tahu berapa harga pakaianku ini? Meski kau jual diri, tetap tak mampu beli. Sial sekali. Lihat betapa indahnya pakaianmu. Mengapa ucapanmu sangat tidak menyenangkan? Jelas sekali kamu yang menabrakku. Aduh, punggung tuaku sakit. Tidak bisakah kamu membantuku berdiri? Aku membantumu berdiri. Kau bercanda denganku. Kau tidak jijik pada dirimu sendiri. Dengan bau busuk yang menyelimutimu itu, kau membuatku sangat jijik. Nyah. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Terima kasih banyak. Memang ada orang suka ikut campur urusan orang lain. Dasar orang tua. Lain kali kau berjalan pastikan kau melihat dengan hati-hati. Jika kau menabrakku lagi, aku tidak akan membiarkannya begitu saja seperti hari ini. Kamu ini, kenapa kamu memperlakukan orang tua seperti ini? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Di mataku, dia hanyalah sampah. Menggangguku begitu lama. Bukankah kau hanya ingin uang? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ambil uangnya, dan cepat inyah. Orang ini benar-benar keterlaluan. Kakek, bukan apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sangat jelas dia berpura-pura mengalami kecelakaan. Jangan biarkan dia memerasmu. Tepat sekali. Ini jelas-jelas berpura-pura mengalami kecelakaan. Kau seharusnya tidak ikut campur. Jika kau ikut campur, kau mungkin kehilangan segalanya. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan dengarkan mereka. Nona muda ini berhati baik. Andai saja dia adalah cucu menantuku. Nak, aku benar-benar berutang padamu hari ini. Bukan apa-apa. Setiap orang punya orang tua di keluarga mereka. Kakek, apakah kamu sekarang merasa lebih baik? Jauh lebih The baik. film was translated and narrated by M Hai, Nak. Media. Apakah kamu punya pacar? Biar ku beritahu sesuatu. Aku punya cucu laki-laki yang luar biasa. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga kaya. Aku tidak punya pacar. Tapi seorang suami. Aku punya. Sayang sekali. Siapapun yang menikahimu akan benar-benar diberkati. Cucu laki-lakiku, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya? Kakek, aku benar-benar tidak memikirkannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi bekerja sekarang. Hei Penggu. Nak, siapa namamu? Lin Kian. Kakek, selamat tinggal. Lin Kian. Semudah ini. Dan sudah menikah. Ketua gue. Aku pikir kita salah belok. Mengapa orang ini sangat mirip dengan Nyonya muda? Kakek, bagaimana kabarmu? Bapak juga benar-benar. Kenapa kau tak bilang akan kembali ke perusahaan? Jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa tahu suasana perusahaan telah memburuk sejauh ini? Yanso, Ya, kamu perlu mengelola semuanya dengan benar.
Namun saya bertemu dengan gadis baik hari ini. Ketika saatnya tiba, kalian berdua harus bertemu. Kakek, aku sudah menikah. Apa? Menikah? Itu aneh. Kalian anak muda. Semua menggunakan metode seperti ini untuk mengelabui kami para tetua yang mendesak pernikahan. Aku memberitahumu, jangan pikir karena kau asal temukan seseorang dan mendapatkan sertifikat, kamu bisa membodohiku. Aku hanya mengakui satu gadis ini sebagai istri cucu laki-lakiku. Namanya adalah apa? Lin. Kakek. Karena tidak ada hal lain, aku akan kembali ke perusahaan sekarang. Kakek, tolong jaga diri. Baiklah, atur segera. Dasar kau bocah nakal. Siapa namanya lagi? Dia dipanggil Lin Qian. Yanshu, perjamuan ulang tahun kakekmu. Sangat mewah. Keluargamu. Selalu ada beberapa orang di keluarga yang suka pamer. Mereka hanya menyukai acara besar. Pantas saja kamu menyewa pengawal dan mobil mewah. Pasti menghabiskan banyak uang kan? Aku dibayar 3.000. Ambil uang ini dulu untuk digunakan dalam keadaan darurat. Tidak perlu aku. Tunggu sebentar. Mengerti. Kian, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan keluar sebentar. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja mengurusnya. Terima kasih. Lin Xin, kenapa kau tidak bercermin? Semua orang diolah perjamuan ini, entah kaya atau bangsawan. Kau mengenakan barang tiruan. Masuk sini untuk makan gratis, dan kau ingin minum sampahnya. Apakah kau pantas mendapatkannya? Kamu lagi. Bagaimana jika itu kami? Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Bukankah kau ingin makan? Kalau begitu berlututlah, dan jilat sampai bersih. Meng Lu, jangan terlalu blak-blakan. Kau membuat Nona Lin merasa malu. Kakak Yiching, mengapa kau bersikap sopan kepada si miskin ini? Aku tahu itu. Kenapa di sini bau sekali? Ternyata itu bau napasmu. Balas setimpal. Kita impas sekarang. Lin Xin, kau memerciki orangku. Dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Jika kamu terus bicara sembarangan, aku akan menyerangmu juga. Kau berani memerciki kakak Yiching kami. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah putri tertua dari keluarga Yi di Haicheng. Aku tidak peduli siapa dia. Selama seseorang bertindak tercela, tanganku tidak akan berbelas kasihan. Lin Xin, kau jalang. Aku tidak bergerak tahu. Kamu jatuh sendiri? Keamanan. Nona Lin. Sebenarnya bukan kami yang sengaja ingin menargetkanmu, tetapi untuk memasuki perjamuan ini, kamu harus punya kartu undangan, tapi kau sudah di dalam cukup lama. Kenapa kami belum melihat kartu undanganmu? Tepat sekali, kenapa kami tidak melihatnya? Di mana kartu undanganmu? Keluarkan kartu undangan. Ketika aku masuk, mereka tidak meminta kartu undangan. Apakah kamu dengar itu? Dia bilang dia sendiri tidak punya undangan. Sekali lihat saja, pencuri menyelinap masuk. Cepat usir dia keluar. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Ye King, kartu undanganku. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Kamu bilang ini kartu undanganmu. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, apakah kamu punya bukti? Namaku ada di dalamnya. Ye King, apakah kamu berani membukanya? Wanita ini, dia pasti benar-benar gila. Dia bahkan tidak melihat ke cermin dan melihat dirinya sendiri. Nona Ye, terhormat dari keluarga bergengsi. Sekarang lihat dia, penampilan norak total. Masih berani bilang undangannya miliknya. Berani menuduh Nona Ye salah. Nona Ye, dia adalah calon nyonya muda keluarga gue. Dia mungkin tidak ingin tinggal di Haicheng lagi. Nona Ye, tolong buka saja dan biarkan dia melihat, agar dia bisa menyerah. Tepat sekali, Kak Yiching. Cepat buka. Biarkan orang tak tahu malu ini melihat bagaimana jika kartu undangannya dibuka dan namaku tidak tertulis di dalamnya. Kalau begitu, Kak Yiching, cepat buka. Aku tahu kamu berhati baik, tetapi wanita ini bersikap sangat tak tahu malu. Buka saja dan biarkan dia melihat, agar dia menyerah. Ada apa? Apakah kamu takut sekarang? Itu bukan milikmu, namun kamu masih mencoba merebutnya. Lin Xin, diam. Kak Yiching, cepat buka agar dia lihat.
Lihat, kartu undangan ini milik Kak Yiching kita. Cucu menantu keluarga Gu. Selain Kak Yiching kita, siapa lagi yang mungkin memilikinya? Sepertinya bahkan surga memihakku. Lin Qing Xin. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu. Lin Qing Xin. Apakah kamu lihat sekarang? Kartu undangan ini milikku. Bahkan jika kartu undangan ini benar-benar milikmu, kamu hanyalah orang miskin. Apakah kamu pikir ada yang percaya ucapanmu? Ye King, kamu terus mengatakan, aku orang miskin. Jadi, mengapa kamu mendambakan sesuatu yang dimiliki oleh orang miskin? Lin Qing Xin. Apa maksudmu dengan itu? Apakah wanita ini gila? Apa yang kurang dari Nona Ye? Mengapa dia perlu menginginkan sesuatu miliknya? Bagaimana perjamuan keluarga Gu mengizinkan orang seperti dia menyelinap masuk? Cepat usir dia. Usir dia. Usir dia. Tepat sekali. Usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Mundur. Ya, Kian. Kau telah diperlakukan tidak adil. Kakek, kenapa kamu di sini? Dari mana datangnya orang tua bangka ini? Menjijikkan sekali. Usir dia juga. Keluarga bayi yang tidak penting. Makhluk tak berarti. Kau pikir tahu bisa menyentuhku? Tidak layak. Mungkinkah pria tua ini? Apakah dia benar-benar orang penting? Kak Yiching. Siapa dia? Dia hanya seorang pelukis. Dia The pernah film was berkolaborasi dengan translated keluarga Gu. and Lihat, narrated by Tuan M Tua Gu Media. dan Lin Xinqian ini. Hubungan mereka tampaknya cukup dalam. Kalau tidak, mengapa kolaborasi ini hanya diberikan padanya? Dia hanyalah pelukis tradisional Tiongkok yang buruk. Satu-satunya orang yang aku hormati adalah Tuan Tua Gu. Jeti ini adalah romansa beda usia. Lin Qing Xin, kamu benar-benar menjijikkan. Demi uang, kamu rela melakukan apa saja. Bajingan tua, menghina di perusahaan terakhir kali. Membalas semuanya sekarang. Jangan menghina kakek. Kamu berani memukulku. Aku tidak hanya akan menghinanya. Aku akan membuatnya menyesal. Kakek, aku minta maaf. Ini salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Bukankah dia hanya orang tua bangka? Mengapa kamu bersikap sombong di sini? Menyebut keluarga bayi tak berarti. Aku rasa, Jati anjing penjaga keluarga bayi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Kau, apa kau tahu siapa aku? Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh memperlakukan kakak seperti ini. Mulai merasa kasihan pada kekasih lamamu sekarang ya. Kak Yiching, lihat. Di perjamuan kita, bisakah kita masih mempertahankan jenis orang yang mengganggu ini? Meng Lu, kamu benar. Sedangkan aku, menantu tuan besar Gu. Tidak biarkan dia di perjamuan. Seseorang, usir mereka berdua. tidakkah kamu tahu ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Tua Gue? Apa yang kamu teriakkan? Siapa orang ini sekarang? Perjamuan ulang tahun kakak Gu Yanshu. Mengapa orang-orang bermunculan satu persatu? Kerabatnya yang kaya raya. Orang macam apa yang diundang? Ayah, Anda di sini. Saya baru saja memberi pelajaran pada dua sampah ini. Tidakkah kamu mendengar putriku berbicara? Usir mereka. Tuan Tua Gue. Bagaimana mungkin itu Anda? Paman Yi, dia hanya orang tua bangka. Bagaimana Anda bisa? Bajingan, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah ketua grup gue. Kakak ketua gue. Kakak ketua Gu. Kakak memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ayah, maksudmu, dia adalah tetua Gu? Mungkinkah aku salah? Ketika aku masih kecil, Tuan Tua Gue The film di was ranah lukisan translated tradisional Tiongkok and narrated adalah sosok by yang M ketenarannya Media. mengguncang dunia. Dia bahkan pergi ke luar negeri, mengerahkan seluruh energi hidupnya agar budaya tradisional Tiongkok bergema secara global. Ulang tahun ke-80 kembali gemilang untuk mengabdi pada Ibu Petiwi. Tapi kalian orang bodoh yang buta. Tidak apa-apa jika kalian tidak mengenalinya. Tetapi kalian bahkan menghina pria tua itu. Kalian pantas mati. Tuan tua, patriark keluarga Ye, Hai Chem, membawa putriku yang memberontak, memberikan penghormatan kepada Tuan Tua Gue. Aku tidak pernah menyangka keluarga Yenmo akan begitu sombong dan angkuh. Mustahil. Dia hanya petugas kebersihan yang buruk. Bagaimana mungkin dia adalah tetua Gu? Bajingan, Mengapa dia begitu kejam? cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Tua Gue. Apakah dia seseorang yang mampu kamu sakiti? Tetua Gu, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Besar Gu, saya benar-benar tidak tahu itu Anda barusan. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Tuan Tua Gue, saya mohon Anda berbesar hati dan memaafkan putriku yang memberontak. Maafkan keluarga Yi kami.
Apa yang baru saja kau katakan? Menantu keluargaku. Ketua Gu seperti yang Anda tahu. Yan Zhou dan saya, kekasih masa kecil sejak muda. Hanya saya yang bisa. Pantas untuk Yan Zhou. Dia pasti akan menikahi saya. Tetua Gu. Ya Tetua Gu. Yiqing menantu keluarga Gu. Kartu undangan ini, bukankah itu disiapkan secara khusus oleh Anda untuk menantu perempuan Anda? Itu ada di tangannya. Dia juga tidak mengenali Anda. Tolong ampuni kami. Si bodoh ini, kau telah menghancurkanku. Tuan Tua Gu. Keluarga Gu. Gu Yanshu. Seberapa banyak yang telah kau sembunyikan dariku? Ini, apakah ini undanganmu? Kartu undangan ini. Saya memungutnya. Kartu undangan ini dibuat khusus olehku untuk Qian. Di mataku, hanya Qian yang layak menjadi nyonya muda keluarga Gu kita. The Ketua, film was kejutan yang Anda translated siapkan and untuk Nyonya Muda narrated telah by tiba. M Media. Mengapa kamu sangat lambat? Kamu hampir merusak segalanya. Ketua, Tuan Tua ada di olah utama. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Apa? Ketua Gu. Dengan hak apa? Dengan hak apa bahkan Anda melindunginya? Kakek. Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Bukan apa-apa. Aku akan pergi sekarang. Siapa sebenarnya yang merusak jamuan ulang tahun kakek? Qian, dia adalah cucuku. Jadi, kau adalah cucu kakak Gu, ketua grup Gu. Kau Gu Yanshu. Menyembunyikan lama dariku. Qian, kau kenal cucuku. Kakek. Dia adalah orang yang akan kunikahi. Sungguh kebetulan. Itu luar biasa. Pernikahan ini, aku menyetujuinya. Kakak yang Zhou, dia sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak pantas masuk keluarga Gu. Kakak yang Zhou. Itu semua salahku saat itu. Saya menyesalinya. Mari kita berbaikan. Nona Yel, tolong jaga martabatmu. Aku sudah menjadi pria yang menikah. Gu Yanzhou, apa tepatnya yang membuat saya lebih rendah darinya? Mengapa Anda selalu memilih dia dan bukan saya? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang pengemis. Dia bersama Anda. Hanya demi uang Anda. Qian tidak punya apa-apa. Permisi. Siapakah Nona Lin Qian? Aku. Ada apa? Halo Nona Lin. Atas perintah tuan saya, menyerahkan hadiah pertunangan 10 miliar. Ini adalah satu villa mewah di garasi. Semuanya adalah mobil mewah kelas atas. Tergantung suasana hati Anda. Kendarai saja yang manapun yang Anda suka. Ini adalah 50% dari saham Grup Gu. Ini adalah Supreme Black Card tanpa batas pengeluaran. Apakah semua ini untukku? Aku sudah lama mendengar. Keluarga Gu Haicheng, sekaya negara. Aku tidak menyangka. Mereka benar-benar sekaya ini. Nona Lin mohon terima hadiah pertunangan ini. Nona Lin jadi nyonya muda gue. Tidak, ini terlalu mahal. Qian, semua ini adalah hadiah dari kakek untukmu. Kau tidak menyukainya. Apa kau masih mencari kesalahan kakek orang tua ini? Beritahu kakek, bagian mana yang tidak bagus. Aku akan menyuruh mereka mengubahnya. Tidak. Kakek, aku sangat menyukainya. Bagus. Terima kasih semuanya. Karena telah menghadiri jamuan ulang tahunku. Di jamuan ini, aku ingin mengumumkan sebuah peristiwa besar. Qian adalah menantu perempuanku. Kandidat untuk nyonya muda keluarga Gu. Hanya bisa dia. Gu Yanzhou, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Anda dan saya adalah pasangan yang paling cocok. Bukankah kedua keluarga kita masih memiliki The film was kemitraan? Kita translated sangat dekat. and Anda tidak narrated bisa by meninggalkan M saya. Media. Aku tidak menyadari hal itu. Menurut pendapatku, Qian lembut baik hati dan penuh perhatian. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi istriku. Nona Yel. Apakah itu jelas? Lin Xin. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda. Diam. Qian bisa dihina sembarangan. Asisten Su, Ya, berikan perintahnya. Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Ye. ya. Hentikan kerjasama dengan keluarga Ye. Ketua gue. Saya mohon, tolong ampuni keluarga Ye kami. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf kepada ketua gue. Dan nyonya ketua. Dia tidak pantas. Minta maaf. Nyonya ketua, mohon jangan tersinggung dengan perilaku putri saya. Dasar bajingan. Jika kau berani menghinanya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Syarat mereka keluar. Jangan sentuh saya. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda. Sedangkan, untuk keluarga bayi, aku tidak di Haicheng lagi. Ingin melihat mereka. Bawa mereka pergi. Ketua Gu, saya mohon, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Gu Yanshu,
Aku dengan bodohnya mengira kau kesulitan mencari uang. Aku bahkan berpikir untuk membelikanmu pakaian saat aku gajian dan membelikanmu makanan. Tapi lihat dirimu, terlalu banyak uang untuk dihabiskan. Memperlakukan aku seperti bodoh. Salah paham. Ini semua hanyalah salah paham. Jika aku tidak sengaja menyelamatkan kakek, kapan kau berencana memberitahuku? Atau kau mengatakan, kau pikir statusku tidak pantas untuk memasuki pintu keluarga guamu? Tidak, sungguh tidak. Selalu ingin memberitahu sebelumnya. Tidak pernah ada kesempatan tepat. Aku merasa bahwa terburu-buru tidak pantas. Baiklah. Kau baik-baik saja. Jauh lebih baik sekarang. Kian, pendaftaran pernikahan terburu-buru. Dan aku selalu merasa berutang padamu. Awalnya, aku ingin memberimu kejutan di pesta ulang tahun kakek, tapi wanita jahat itu merusak suasana. Lin Kian, saya Gu Yansu hari ini secara resmi melamarmu. Maukah kau menikah denganku? Aku akan. Kau mau kemana? Aku tiba-tiba teringat bahwa pakaian di mesin cuci dari kemarin belum dikeluarkan. Aku akan pergi mengambilnya. Aku tidak mencuci pakaian tadi malam. The film was translated and narrated by M. Hanya Media. bercanda. Kita akan beres-beres sebentar lagi dan pergi makan bersama. Bukankah kau akan bekerja? Bukankah hari ini ulang tahunmu? Bagaimana kau tahu? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menghabiskan ulang tahunku sendirian. Tak seorang pun mengingatnya. Bukankah itu tertulis di akta nikah? Baiklah. Chien Xin, jangan tutup telepon dulu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Tolong kembalilah. Ibu ingin merayakan ulang tahunmu dengan layak. Waktu ibu tidak banyak lagi. Ibu telah menyakitimu selama bertahun-tahun ini. Baiklah, Yanshu. Aku minta maaf. Aku tidak bisa pergi makan malam denganmu lagi. Ibuku memintaku pulang. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri saja. Asisten Su, segera kirim seseorang untuk mengikuti nona muda. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Chien Xin. Dari mana saja kamu? Ibu akhirnya bisa melihatmu. Lihat. Wajahmu menjadi kurus. Kal, kau akhirnya kembali. Ibu beberapa hari terakhir ini mengkhawatirkanmu sampai tidak bisa makan. Ibu, mengapa kau tiba-tiba bersikap begitu baik padaku? Chien Xin, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin ibu memperlakukanmu dengan buruk? Di masa lalu, Film was ibu biarkanmu translated menderita and keluhan. narrated Ibu by M. menyesalinya. Media. Ibu akan bersikap baik padamu mulai sekarang. Kal, cepat buat permintaan. Selamat ulang tahun untukmu. 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 Kal, makan kuenya. Sejak kecil, kalian semua mengingat ulang tahun kakakku. Setiap makanan yang dimasak di rumah juga merupakan apa yang dia suka makan. Meskipun aku lahir di hari yang sama dengannya, tapi selalu ulang tahunnya yang dirayakan. Ini juga pertama kalinya kau mengingat ulang tahunku. Jadi, aku juga bisa merayakan ulang tahun. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Cepat makan kuenya. Berhenti bicara dulu. Cepat makan kuenya. Chien Xin, cepat makan kuenya.
Kal, cepat makan. Mereka sepertinya benar-benar ingin aku memakan kue ini. Aku baru ingat, aku masih punya urusan di perusahaan. Ayah ibu, aku akan pergi sekarang. Lin Kian Kian, dasar wanita sialan. Disuruh makan maka makanlah. Jangan tidak tahu berterima kasih. Makan. Ayah, aku juga putri kandungmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Makan. Makanlah. Telanlah, Lin Chin Chin. Kamu benar-benar bodoh. Tahukah kamu? Ibumu sama sekali tidak pernah menderita kanker. Itu hanya cara untuk memanipulasimu. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Kamu sama sekali bukan kakak perempuan. Keluarga Lin kami punya aturan. Semua aset keluarga Lin harus diserahkan kepada yang termuda. Kami menjadikanmu kakak perempuan. Makanlah, nak. Ini disiapkan khusus untuk adik laki-lakimu. Yang kamu tahu hanyalah makan. Ayo, nak. Jadi begitu. Kau melakukan ini untuk memaksaku menyerah pada orang tak berguna itu. Adik laki-lakimu adalah satu-satunya pewaris laki-laki keluarga Lin. Apa salahnya kamu mengalah padanya? Lin Chin Chin, kamu benar-benar egois, karena kuenya sudah dimakan. Ini membuat segalanya mudah. Apa yang kau masukkan ke dalam kue? Yanshu, Pelacur, masih mencoba mencari bantuan. keluarga Lin, sungguh pemandangan yang ramai. The film was Ye King, translated and narrated mengapa by kau di M sini? Media. Nama terhormat Nona Ye. Apakah boleh diucapkan oleh jalang sepertimu? Nona Ye. Kami sudah mengikuti instruksi Anda. Obat itu. Dia sudah meminumnya. Mengenai investasi keluarga Lin kami. Jangan khawatir. Begitu Lin Qian ini benar-benar dipermalukan, maka keuntungannya pasti akan menjadi milikmu. Kurasa, Yan Zhou mungkin tidak akan menyukai pelacur yang sudah dipakai orang lain kan? Selamat ulang tahun. Kejutan. Lihatlah kalian semua. Benar-benar vulgar. Semuanya kotor sekarang. Ini tidak akan menyenangkan lagi. Sini biar aku bersihkan kalian. Kamar sudah disiapkan untukmu. Jalang ini. Bagaimanapun kalian ingin mempermainkannya, mainkan saja. Jadi begitu. Ini adalah anggota keluargaku. Kau benar-benar membuatku muak. Lin Kian Kian, kau harusnya bersyukur. Kau masih punya nilai untuk kami manfaatkan. Seret dia pergi untukku. Melihatnya sedetik lagi membuatku muak. Ketua, ada yang salah. Sepertinya Nyonya Muda sedang dalam masalah. Lalu, mengapa kau datang mencariku? Kenapa tidak segera selamatkan Kian Kian? Nyonya ada di rumahnya sendiri. Ini adalah urusan keluarga mereka. Bawahan tak berani tanpa izin. Kian Kian, tunggu aku. Aku segera datang. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku tidak peduli siapa kau. Gadis cantik. Kami para saudara akan menjagamu dengan baik. Investasi keluarga Lin kami. Kami harus sangat mengandalkan Nona Ye. Semuanya bisa dibicarakan. Di mana Kian Kian? Apa yang kau lakukan padanya? Siapa kau? Kekasih Lin Kian Kian. Dasar jalang itu. Jangan bergerak. Duduk. Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani buat masalah di rumah Linku. Linmu sangat berani. Ini adalah ketua gue dari grup gue. Nona Lin Kian Kian adalah istri dari ketua gue. Ketua gue, Kian Kian. Kian Kian dia. Yan Zhou, Paman dan yang lainnya baru saja kembali. Mereka tidak tahu di mana Qian Xian. Jangan terlalu galak dulu. Hati-hati. Kamu akan menakuti mereka. Ye King, masalah ini bukan urusanmu. Aku tidak tahu. Yan Zhou, jangan pergi. Kian Kian. Kian Kian, aku di sini. Kian Kian. Yan Zhou, Ye King. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kian Kian, kau akhirnya bangun. Ini semua salahku. Tak seharusnya kau kembali sendiri. ini bukan salahmu. Aku meremehkan betapa menjijikannya mereka.
Kian. Aku benar-benar takut The film was kehilanganmu. translated and narrated by M Media. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Chien Xin, bagaimana kabarmu? Chien Xin, kamu menikah dengan ketua Gu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ibu juga Yiqing. Disesatkan oleh. Maafkan ibu. Kakak ipar, Yiking itu benar-benar menipuku. Lihat, karena kita adalah keluarga. Jangan ribut-ribut soal masalah kecil seperti ini. Kakak ipar, kau sangat kaya. Kenapa kau tidak pinjamkan aku beberapa kartu ban untuk bermain? Anggap saja ini mas kawin kakakku. Benar, menantu. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Anda tidak akan hanya membiarkan perusahaan keluarga Lin matikan. Chien Xin, jauh di lubuk hati, kamu memiliki darah keluarga Lin yang mengalir dalam dirimu. Masalah keluarga Lin ini, kamu benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, kedua preman kecil itu, bukankah mereka gagal melakukannya? Kau benar-benar menjijikan. Keluar, lenyahlah dari pandanganku. Ketua gue, beri kami kesempatan lagi. Selamatkan keluarga Lin. Baiklah, Asisten Su. Ya, Kirim mereka ke kantor polisi. bawa mereka pergi. Ketua gue, aku adalah ayah mertuamu. Anakku, kamu tidak boleh sekejam ini. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Lin Kian, dasar kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Tunggu sampai aku keluar. Aku pasti akan membunuhmu. Kian. Mereka tidak pantas menjadi keluargamu. Mulai sekarang, aku akan bersamamu. Masalah keluarga Ye sudah ditangani. Sesuai dengan instruksi Anda, keluarga Ye sudah bangkrut. Tidak ada keluarga lain yang berani memberi mereka pendanaan. Namun, Nona Ye itu telah menelepon Anda beberapa kali. Dia selalu ingin bertemu Anda. Bagaimana menurut Anda? Blokir dia. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Gu Yanzhou, kamu benar-benar kejam padaku. Karena memang begitu, maka jangan salahkan aku. Kian, aku masih belum mendapatkan obatku. Tunggu aku sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Lin Xin, ini semua salahmu. Aku ingin nyawamu. Ye King, kau benar-benar tidak pernah berubah. Gu Yanzhou, apa kekuranganku dibanding dia? Kamu perlakukan aku begini, mendorong keluarga Yi menuju kehancuran. Kamu benar-benar berhati kejam. Ketua, Nyonya Ketua, bawahan Anda terlambat datang. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak terima. Aku adalah putri sulung keluarga Ye. Bagaimana aku bisa kalah dari orang sepertimu? Ye King, kau membawa penghinaan ini pada dirimu sendiri. Sekarang, kau harus membayar harganya. Atas kecerobohanmu sebelumnya. Kian, ada apa? Kian. Kian. Dokter, apa yang terjadi pada istriku? Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Tuan Gu mohon jangan khawatir. Nyonya hanya hamil. Kian, kita akan punya bayi.